Ya pemirsa, kucing Presiden Prabowo Subianto Bobby Kertanegara menjadi salah satu paling populer di Google sepanjang 2024. Bobby mendapatkan penghargaan dan menjadi yang paling trending dalam kategori siapa bersama sejumlah nama lain seperti Paus Franciscus, Martin Paes, Shin Taeyong, hingga Jennifer Cooper. Bobby tampak hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut mengenakan pakaian batik dan didampingi sejumlah ajudan. Penghargaan ini diberikan dalam acara tahunan Google Year in Search 2024. Year in Search sendiri menampilkan apa saja yang trending dan orang cari di Google Search, YouTube, dan Google Play. Year in Search dari Google tak hanya daftar pencarian trending, tetapi cerminan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian masyarakat Indonesia sepanjang tahun. Dalam daftar tersebut ada juga kategori film dan serial yang memuat film jatuh cinta seperti di film-film, Siksa Kubur hingga Home Sweet Loan dalam jajaran paling trending. Kemudian ada juga kategori lirik lagu yang menobatkan lagu Mati-Matian dari Mahal Ini, serta lagu Satu Bulan dan Untungnya Bumi Masih Berputar dari Bernadia dalam jajaran paling trending. Ya, kita ke berita terpopuler selanjutnya di mana peringatan demi peringatan telah disampaikan oleh pemangku kebijakan di tanah air, salah satunya Presiden Prabowo Subianto soal kondisi global yang gelap. Ketika menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center Kamis 12 Desember 2024, ia bicara mengenai kondisi dunia yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Selain itu, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga mengingatkan situasi dunia saat ini semakin rumit. Hal ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Hal ini dikarenakan banyak bermunculan kelompok baru yang justru memicu tensi geopolitik, salah satunya BRICS yang memuat isu ekonomi dan politik. SBY meminta semua waspada karena bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan aktivitas dunia usaha. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggambarkan situasi dunia yang gelap kembali karena dinamika politik dan ekonomi serta ketegangan di berbagai kawasan. Ini akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Ya pemirsa, beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas tentang finalisasi daftar barang mewah yang akan terkena kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto enggan menyatakan secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa finalisasi daftar barang mewah itu betul akan dilakukan pada pekan ini. Meski begitu, Erlangga tak menampil bahwa sore ini akan ada rapat di Istana Negara. Ia juga menegaskan bahwa dalam rapat itu juga akan ada pembahasan mengenai daftar barang mewah yang diperluas di luar daftar barang terkena pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga berencana akan mengumumkan daftar barang mewah yang akan terkena PPN 12% pada Januari tanggal 1 2025. Beserta paket kebijakan insentif fiskal pekan depan. Ia pun menegaskan kebijakan PPN 12% yang diberlakukan secara selektif akan tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 1 Januari 2025 termasuk paket insentif lainnya. Ya pemirsa, Nvidia akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut raksasa chip asal Amerika Serikat tersebut akan memangkas atau menyetop total ekspor chip AI canggih ke China. Nvidia mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan bisnis di China dan mendukung klien di area tersebut. Nvidia menegaskan bahwa rumor yang beredar keliru dan China merupakan pasar penting bagi perusahaan. Rumor penyetopan ekspor Nvidia ke China muncul setelah pemerintah setempat melancarkan penyelidikan terhadap akuisisi Nvidia ke Mellanox Technologies. Pemerintah China mengkaji kesepakatan bernilai 6,9 miliar dolar AS tersebut akibat dugaan masalah kompetisi yang melanggar hukum di negara kekuasaan Xi Jinping. Selain itu, isu geopolitik antara China dan Amerika Serikat juga kian memanas. Baru-baru ini, AS mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor tahap ketiga yang makin memperketat penjualan teknologi canggih ke China. Menanggapi hal ini, China balas dendam dengan menyetop ekspor 3 mineral penting, yakni germanium, gallium, dan antimon ke AS. Mineral-mineral itu digunakan untuk pengembangan alat perang, semikonduktor, hingga baterai pada mobil listrik.